Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Passwordnya? Islam Corner Madinah FM. Oke, dengan siapa di mana? Ini Romo Yai Asnan ini. Oh, nggih, Pak Asnan, monggo silakan. Ya. Pak Asnan, Islam itu kan bukan Arab ya Ustaz ya. kenapa? Islam itu kan tidak identik dengan Arab gitu ya. Jadi Nggih. kalau kita ke Arab-Araban itu juga katanya juga nggak benar gitu. Maksudnya kan sholat pakai gamis. Gamis itu kan pakainya orang Arab gitu ya. Maksud saya itu Islam itu kan berdiri sendiri ya. Oke. Bukan Arab gitu maksud saya. Mohon penjelasannya ya. Nggih, nggih, Ya, nggih, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin yang perlu diluruskan. Iya, iya. Ya, kan banyak sekarang ini orang-orang yang punya pendapat bahwa Islam itu kan bukan Arab, Islam itu ya universal. Ya terus ya jangan ke Arab-Araban dong, anak antum, akhi uhti, kemudian jangan ke Arab-Araban semua. Kalau gitu sekalian aja. Telepon kayak Islami gitu. Enggak, itu fitnahan itu. Itu sudah ditelusuri ternyata itu fitnahan itu. Fitnahan dan menimbulkan Efek efek luar biasa karena menuduh hasil tidak mungkin lah ada orang jualan dengan seperti itu dan sudah ditelusuri banyak. Ini bahaya betul itu, membenturkan antara Islam dengan Jawa, Nusantara. Nusantara, ya. Begini, Islam ini memang agama universal, ya. Ini saya tutup dulu, Bebe. Yeah. Islam ini agama universal dalam arti memang bukan milik orang Arab saja, ya. Tapi ketika kita menganggap bahwa kita jangan ke Arab-Araban dan seterusnya yang sering dikeluarkan pada zaman sekarang ini terutama di media sosial, ini sangat membahayakan sekali ketika kita memisahkan antara Arab dengan Islam. Kenapa? Karena Nabi SAW telah bersabda tentang masalah Arab. Aku pencintai Arab karena 3 kata Nabi. Yang pertama, aku adalah orang Arab. Kemudian Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kemudian bahasa surga adalah bahasa Arab. Nah, kalau kita tidak mau ke Arab-Araban ya kita jangan baca Quran dengan bahasa Arab. Kemudian kita ya jangan masuk surga juga, nanti berbeken kerungu wong Arab, kerungu bahasa Arab. Walaupun kita orang Jawa sekalipun, andai kata kita sudah masuk ke surga, kita langsung bisa bahasa Arab. Ya. Kemudian atribut budaya dan apapun yang dikenakan oleh beberapa ulama-ulama kita, para kiai, para habaib seperti udengan, imamah itu udengan, kemudian pakai jubah, pakai syal atau pakai gamis, itu bukan budaya Arab, tapi itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Coba belajar lagi di dalam kitab-kitab sirah tentang bagaimana profil Nabi. Ya. Kalau ada yang mengatakan itu kan budaya Abu Jahal, tahu dari mana? Kalau Abu Jahal itu pakai gamis, pakai udengan, pakai syal, pakai jubah, tahu dari mana? Apakah temannya Abu Jahal ini orang? Nah, apakah temannya Abu Jahal? Apa sohibnya? Mungkin koncoan sama Abu Jahal ya. Nawak mungkin, ya. Jadi dia tahu nawak Abu Jahal ini, jadi tahu pakaiannya Abu Jahal. Sok tahu. Coba lihat, kita loh. Memang dalam sejarah disebutkan bahwa Abu Jahal ini suka memakai, Abu Lahab juga suka memakai pakaian-pakaian kebesarannya orang-orang Romawi, kaisar-kaisar Romawi. Bukan pakai jubah, bukan pakai gamis. Nah, terlepas dari itu semuanya, apapun yang dilakukan oleh Nabi maka tidak lagi menjadi budaya tapi menjadi syariat. Ya. Siwak ini di Indonesia tidak ada. Kayu arok ini tidak ada. Tapi karena Nabi suka dengan siwak, maka siwak ini menjadi sunnah. Walaupun di dalam syariat itu ada alternatif ketika kita kesulitan mencari siwak, kayu siwak arok. Bisa pakai kayu apapun asal tidak beracun getahnya. Ya. Itu boleh, alternatif dan dapat sunnahnya. Tapi yang afdol adalah kayu arok. Kenapa? Karena Nabi suka. Walaupun tumbuhnya hanya di padang gurun. Apakah ini berarti budaya Arab? Bukan, sekali lagi jangan pernah mengatakan bahwa apapun sunnah Nabi adalah budaya Arab. Karena ketika Anda benci sama orang Arab, maka lambat laun akan benci dengan Islam itu sendiri. Memang Islam itu bukan milik orang Arab. Islam itu milik universal, karena Islam bukan budaya, Islam adalah agama. Dan Islam bisa masuk ke budaya manapun. Islam masuk ke budaya Indonesia, tak ada masalah selama budaya-budaya tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti misalkan kayak janur kuning. Ya, janur kuning ini kan budaya Indonesia, Jawa terutama ya. Janur kuning sampai ada istilah kalau sebelum ada janur melengkung maka engkau milik bersama, tidak ada ikatan pernikahan, berarti kalau menandakan ya kan? Iya. Kalau ada janur kuning berarti ini sudah mau rabi gitu, mau nikah kan? Iya. Nah, apakah zaman Nabi ada janur kuning? Tidak ada. Zaman Nabi ada kurma, tapi tidak dipakai itu untuk buat ini. Nah, terus bagaimana? Boleh tidak kita memakai janur kuning?
Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Tidak melanggar syariat selama kita tidak meyakini kalau tidak pakai janur kuning nanti bakal celaka mantennya, bakal mati mantennya, bakal binasa. Lah ini jangan. Karena barokahnya janur kuning. Enggak, jangan begitu. Pakai janur kuning tidak apa-apa. Pakai hiasan, ada janur kuning dikasih pisang. Jadi apa daun janur buahnya pisang. Boleh silahkan. Tidak ada masalah. Asal jangan keyakinan bahwa ini kalau tidak pakai ini membahayakan. Tidak ada masalah. Untuk budaya, hasil budaya kayak sebentar lagi kalau apa namanya Muharram itu ada namanya bubur surau. Ya, kalau di daerah pondok kita itu masih di tetangga masih bikin dan suka ngantar jenang suro Bibi ya. Bubur surau, jenang surau ya, jenang surau. Ya. Enak itu. Iya. itu budaya. Ini budaya dan ada filsafatnya dari zaman wali-wali dulu. Ada filsafatnya. Tapi apakah ini melanggar syariat? Tidak. Kenapa? Karena ada nilai di situ. Yang satu merayakan Muharram, kemudian yang satu lagi adalah niat sedekah, kemudian ada macam-macam di situ. Ada nilai pahalanya malahan. Jadi budaya yang tidak melanggar dari Quran dan hadis, maka tidak ada masalah. Kita pakai, kita kembangkan, kita lestarikan, silahkan. Bahkan bisa berpahala kalau sejalan dengan Quran dan hadis. Tapi kalau budaya itu tidak sama atau bertentangan dengan Quran dan hadis, maka harus kita buang. Contoh lagi, Islam adalah agama bukan budaya. Pada zaman dahulu, sebelum diharamkannya khamr, budayanya orang Arab itu adalah minum khamr, biasa, tidak haram. Bahkan mau sholat aja minum khamr biasa, karena tidak ada larangan. Iya. Belum ada larangan. Kenapa kok tidak ada larangan? Karena memang belum, dan itu budaya. Maka itu karena budaya yang sudah jangget, kalau bahasa Jawanya. Bahasa Malang ini jangget banget. Maka pengharamannya itu 2 kali. Yang pertama haram kalau mau sholat. Yang kedua baru haram mutlak selamanya. Kenapa kok sampai 2 kali? Karena itu sudah jangget. Iya. Kalau langsung diharamkan bles, kaget, susah. Sok ya. Nah, begitu diharamkan yang kedua kali, serentak di Madinah itu tercium bau khamar di jalanan. Kenapa? Dibuangi semua. Dalam arti apa logikanya? Berarti para sahabat waktu itu sudah punya stok derem-dereman khamar sebelum diharamkan. Begitu diharamkan sam'an wa ta'atan, langsung dibuang semuanya. Dan itu enggak mudah Bibi. Enggak mudah, tapi itu diharamkan 2 kali, makanya itu karena adat budayanya. Nah, kalau Islam adalah budaya, kalau Anda mengatakan bahwa itu budaya Arab dan seterusnya, maka kita tadi ini saya enggak minum kopi ini, minumnya khamr. Iya. Kalau Islam adalah budaya. Ya kan? Nah, maka itu jangan terkongkong pikiran kita dengan pikiran yang sempit dengan mengatakan apapun yang disunahkan Nabi adalah budaya. Karena Nabi adalah milik semua umat, bangsa apapun, suku apapun, ras apapun, maka apapun yang dilakukan sama Nabi, pakaiannya, cara berbicaranya, kesukaannya, semuanya menjadi milik bersama. Dan itu syariat. Dan itu merupakan syariat. Ya, bukan milik orang Arab tok ini enggak. Jangan salah, ya, jangan salah. Karena ini Mak Medeni nih. Ini pemikiran-pemikiran yang menakutkan karena betul kayak seolah-olah benci Arab tapi lu suwe-suwe benci sama Nabi, benci sama Islam sendiri. Itu hati-hati. Oke, Beb. Waduh ini time. Oke. Ini makin gayeng aja. Sayang sekali kita juga dibatasi waktu Habib ya. Masya Allah, kita harus bergabung dengan ruang utama Jami Kota Malang guna bersama nanti kelihatan sholat asar, dan lebih afdalnya lagi kita simpulkan dari pertemuan kita yang masih membahas seputar air. Ya. Jadi mungkin kesimpulannya pertanyaan yang tadi ya. Jadi sekali lagi jangan pernah kita menganggap bahwa Islam adalah budaya. Islam adalah agama, dan budaya apapun selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis maka boleh kita lestarikan, bahkan kalau sejalan dengan Quran dan hadis malah bisa berpahala. Dan jangan pernah benci Arab, karena Nabi adalah orang Arab dan Quran adalah dengan bahasa Arab dan surga dengan bahasa Arab. Iya, luar biasa, mantap. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Habib Asadul Ali. Terus bincang kita hari ini seputar air. Ada 4 syarat air mustamal. Yang pertama, airnya sedikit, kurang dari 2 kula, digunakan untuk yang najis. Kemudian air tersebut sudah terlepas dari kulit. Dan yang keempat, niat ikhtiraf atau menyidu dengan tangan.
Nabi suka dengan Arab karena beliau adalah orang Arab. Kemudian juga Quran digunakan pakai bahasa Arab dan bahasa surga juga bahasa Arab. Mantap ya. Oke, sekarang kita bergabung dengan ruang utama Masjid Jami Kota Malang guna bersama-sama menantikan dan sholat asar untuk kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Sampai ketemu minggu depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.